Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Maftuha sebagai dosen pembimbing mata kuliah kurikulum dan pembelajaran dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya Muhammad Sabah Syafiuddin. Saya akan memaparkan yaitu adalah kurikulum sebagai sistem. Kurikulum itu merupakan suatu sistem yang memiliki komponen tertentu. Sebagai suatu sistem, maka setiap komponen harus saling berkaitan satu sama lain. Apabila salah satu komponen tidak berkaitan dengan komponen lainnya, maka sistem kurikulum secara keseluruhan juga akan terganggu. Sistem kurikulum terbentuk oleh 4 komponen, yaitu komponen tujuan, materi, metode atau strategi, dan komponen evaluasi. Lanjut, yaitu adalah komponen tujuan. Maksud dari komponen tujuan adalah kurikulum itu merupakan suatu program yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan itulah yang dijadikan arah atau acuan segala kegiatan pendidikan yang dijalankan. Berhasil atau tidaknya program pengarahan di sekolah dapat diukur dari seberapa jauh dan seberapa layaknya pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Dalam setiap kurikulum lembaga pendidikan pasti dicantumkan tujuan-tujuan pendidikan yang akan atau harus dicapai oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah komponen materi. Materi pada dasarnya adalah isi kurikulum yang dikembangkan dan disusun dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Materi kurikulum berupa bahan pelajaran terdiri dari bahan kajian atau topik-topik pelajaran yang dapat dikaji oleh siswa dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya adalah mengacu pada pencapaian tujuan setiap satuan pelajaran. Yang terakhir diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Isi atau materi kurikulum hakikatnya adalah semua yang dikembangkan dan disusun untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, isi kurikulum itu dapat dikelompokkan menjadi 1. Logika, yaitu pengetahuan tentang benar salah berdasarkan prosedur keilmuan. Yang kedua adalah etika, yaitu pengetahuan tentang baik, buruk, nilai, dan moral. Yang terakhir adalah estetika, pengetahuan tentang indah, jelek yang ada nilai seninya. Baik, yang selanjutnya adalah komponen strategi. Strategi merujuk pada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya, strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Strategi atau metode atau model pembelajaran sangat ditentukan oleh karakteristik substansi yang akan diajarkan dan karakteristik siswanya. Tidak ada satupun strategi atau metode pembelajaran yang dapat digunakan untuk mengajarkan semua substansi pelajaran secara sama baiknya. Substansi atau isi pelajaran tertentu memiliki karakteristik tertentu, sehingga hanya cocok untuk diajarkan dengan cara tertentu pula. Baik, yang terakhir adalah komponen evaluasi. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Hasil-hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh guru-guru, kepala sekolah, dan para pelaksana pendidikan lainnya dalam memahami dan membantu perkembangan peserta didik.
memilih bahan pelajaran, memilih metode, dan alat-alat bantu pengajaran, cara penilaian, serta fasilitas pendidikan lainnya. Demikian pemaparan materi dari saya. Bila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.